Ujian nasional 2013 tak berlangsung serentak. Kontroversi pelaksanaan ujian syarat lulus siswa ini terus saja berlanjut. Perdebatan tentang penyelenggaraan ujian nasional atau UN sebagai penentu kelulusan seperti tak ada habisnya. Sebelumnya, Mahkamah Agung pernah menyoroti kekacauan pelaksanaan UN. Usaha kasasi pemohon yang notabene adalah korban dari kesemrautan ujian nasional kala itu dimenangkan MA. Dengan berakhir pada keluarnya putusan MA tahun 2009 tentang ujian nasional. Meski tidak melarang pelaksanaan UN, MA tetap mengamanatkan agar pemerintah segera memperbaiki sistem pelaksanaan UN. Putusan itu dibacakan Majelis Kasasi MA pada 14 September 2009. Kontroversi yang lain misalnya terjadi tahun 2012 lalu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pernah diajak duel oleh Dewan Perwakilan Daerah DPD RI terkait legalitas UN. DPD RI menilai UN telah melanggar undang-undang secara legal yuridis, yakni pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada ayat 58 ayat 1 berbunyi, pendidik berperan mengevaluasi hasil belajar untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dengan pasal tersebut, DPD RI menilai proses belajar dan evaluasi hasil belajar siswa tidak dapat diintervensi pihak luar. Dalam arti, pemerintah juga tidak dapat mengevaluasi hasil belajar siswa di suatu daerah, mengingat hanya para pendidik sajalah yang paham akan potensi dan kemampuan para peserta didiknya. Tidak bisa disamaratakan begitu saja kemampuan semua siswa di semua daerah. Namun, pemerintah lewat Menteri Pendidikan Kebudayaan Muhammad Nuh bersikeras saat itu. Ujian nasional tidak melanggar satupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di tanah air ini. Pemerintah menilai apa yang dikeluhkan oleh DPD RI saat itu adalah kekeliruan fatal, karena mereka hanya mencomot satu ayat saja dari pasal 58 tadi. Padahal masih ada ayat 2 yang menyatakan bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Kesimpulannya saat itu pemerintah tetap berhak mencampuri masalah evaluasi belajar para peserta didik demi tercapainya standar nasional pendidikan. Bagaimana dengan ujian nasional tahun 2013? Yang jelas tak kalah ramai perdebatannya. Salah satunya adalah penyeragaman soal UN untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Padahal harus diakui bahwa kemampuan atau kesiapan siswa calon peserta UN di setiap daerah berbeda-beda, terutama perbedaan siswa yang sekolah dan tinggal di perkotaan dengan siswa yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Terlepas dari kontroversi UN dan segala masalah yang mengikutinya, penyelenggaraan UN tahun 2013 ini dinilai telah menambah citra buruk pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana tidak, ujian nasional tahun ini kehilangan syarat utama digelar serentak secara nasional. Syarat itu penting untuk menghapus bayang-bayang kebocoran soal yang terjadi sepanjang sejarah penyelenggaraannya. Ya pemirsa, ujian nasional di 11 provinsi yang seharusnya dilaksanakan hari ini terpaksa ditunda hari Kamis. Ini mengapa Kemendikbud yang anggarannya 20% dari APBN ini terkesan tidak siap dalam menyelenggarakan ujian nasional yang diselenggarakan setiap tahun ini. Siapa yang bertanggung jawab dan apa permasalahan? Kita juga akan mengulas tentang permasalahan ujian nasional ini. Kita sudah ada narasumber yang hadir di studio. Yang pertama ada Deddy Gumelar atau Bang Miing ini ya, sebagai calon wali kota atau anggota Komisi 10 nih Bang? Anggota Komisi 10. Anggota Komisi 10 ya, DPR RI. Kemudian Profesor Ibnu Hamad, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud. Selamat malam. Selamat malam. Dan Pak Sulistyo, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Selamat malam. Selamat malam. Iya, ini mungkin ke Bang Miing dulu ya, gara-gara ujian nasional yang tidak serentak ini kemudian ada rencana meskipun masa reses Komisi 10 akan memanggil Menteri Pendidikan. Yang pertama saya kira saya prihatin ya dengan kejadian ini karena dari tahun ke tahun harusnya kesalahan atau kekurangan harusnya lebih menurun, lebih minimalis gitu. Tapi justru tahun ini saya ingin mengatakan bahwa ini sebuah tragedi dalam dunia pendidikan kita. Nampak ini, mohon maaf Pak
Ibnu, ini saya harus berterus terang di depan masyarakat ini bahwa kekecewaan kami sebagai wakil rakyat terhadap kinerja yang saya ingin mengatakan ini adalah betul-betul soal kinerja manajemen dari pemerintah, pemerintahan dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena bagaimanapun juga ini sebuah peristiwa yang rutin sebetulnya. Kenapa tidak terjadi pada tahun yang lalu? Kan harus belajar dari yang lalu, harusnya semakin mengecil kesalahan itu. Semakin baik Sekarang mestinya baik. ya. Kemudian ketika 11 provinsi ini dinyatakan tidak mungkin dilanjutkan, harusnya dengan kecerdasan menteri mestinya semuanya di stop, biar kumpul dulu. Jadi tidak ada perbedaan waktu. Karena apa? Ini wan prestasi bagi menteri di hadapan DPR. Kenapa? Rapat kerja terakhir, menteri mengatakan akan dilaksanakan 15 April serentak secara nasional. Ternyata tidak bisa dilaksanakan, harusnya justru mungkin kita akan bisa memaklumi ketika ditunda seluruhnya. Tapi rata semuanya. Ditunggu dulu, biar selesai yang memang urusan nanti diadili oleh kementerian soal percetakan yang gagal atau tidak berprestasi, itu lain soal. Tapi yang pertama adalah bagaimana tidak dibagi dua dengan seperti Serentak ini. ya, sehingga tidak ada kebocoran nanti nih yang sekarang ini, dari tahun ke tahun, serentak pun itu tidak bisa menghindari kebocoran. Bahkan sudah ada polisi pula di sekolah-sekolah, tetap juga ada kebocoran. Saya kira mungkin Pak Sulis akan bercerita bagaimana kejadian di lapangan tentang guru banyak yang terlibat, anak murid yang disuruh mengisi dan sebagainya. Makanya saya kira ukuran-ukuran hasil kelulusan ujian ini juga perlu dipertanyakan dengan evaluasi yang benar. Nah, untuk itu saya kira ini adalah Pak Nuh dalam hal ini menteri tidak bisa hanya sekedar meminta maaf lalu dengan alasan teknis. Justru substansi di ujian nasional adalah pada ruhnya ini adalah pada soal. Soal itu kaitannya dengan teknis, dengan pencetakan tadi, dengan distribusi tadi. Dan kebijakan seyogianya minimal merujuk atau mengacu kepada aspek-aspek yang sifatnya geografis. Karena kan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kan faktor geografisnya berbeda. Nah, seharusnya bisa diprediksi mengingat ini sudah setiap tahun begitu ya, kan bukan ada acara manajemennya. dadakan. Bukan pekerjaan dadakan gitu loh. Baik, ini begitu banyak pertanyaan ini ya, Pak Ibnu. Kok bisa-bisanya begini ya? Ini terjadi ya. Memang tidak dihitung atau bagaimana? Bukankah ini seperti kata Bang Ming tadi? Atau Pak Dedi ya? Udahlah Ming aja. Kayaknya repot banget sih kamu. Udah, mau dipanggil Dedi, mau panggil Ming, asal jangan dipanggil KPK, udahlah. Bisa. Ya, tapi paling bukan dipanggil KPK ya, dipanggil Komisi 10 nanti rencananya ini ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan karena mungkin tidak masuk di akal sehat publik ya, ini kok bisa-bisanya seperti ini? Bagaimanapun memang kita harus jelaskan juga walaupun itu kebijakan level teknisnya. Ini pekerjaan yang diberikan kepada publik melalui lelang terbuka, ya kan begitu. Dan melalui proses penawaran umum, ada unwasing dan seterusnya, diperolehlah 6 percetakan yang bersanggup melaksanakan pekerjaan ini. Alhamdulillah 5 vendor beres, kekurangan tetap ada, tentu saja ada catatannya. Tapi yang satu ini manajemen pencetakannya tidak bagus memang. Ketika press conference kemarin hari Minggu juga dihadirkan 6 percetakan itu, mereka atau pihak Galia ini berkata memang kami ini terlanjur mencetak tidak bertahap, mengemas atau mempacking soal-soal ini sehingga soal itu menutup area gudang dia gitu. Kalau di perusahaan lain itu bertahap, provinsi ini dicetak, di packing, di boxing, disimpan di gudang, waktunya dikirim. Nah ini di Galia ini tidak seperti itu. Jadi packingnya belakangan, akhirnya kedodoran. Dan itu diketahui detik-detik terakhir begitu. Ada sinyal sejak Kamis, makanya Pak Menteri Jumat malam nengok ke lapangan dan langsung ngambil tindakan. Ini harus ditambah dengan sumber daya manusia. 250 ditambah oleh Pak Menteri. Ini menunjukkan Rahma yang Prof Ibnu katakan, ternyata mekanisme kerja internal saja tidak terpantau secara awal. Artinya kan kalau tender itu ada prakualifikasi. Prakualifikasi itu bukan hanya bagaimana angka cocok atau tidak harganya, tapi sejauh mana dia manajemen tenaga kerjanya.
Kenapa baru ditambah ketika mendesak 250 orang? Kenapa tidak dari awal? Tidak dipantau nih progresnya begitu. Itu yang saya maksud. Tahapan-tahapannya kenapa nggak dihitung dari pemantauan progres dilakukan oleh Balitbang, Pak Kepala Balitbang sendiri turun ke lapangan memantau lapangan. Ini terus-menerus dipantau, tetapi pada hari Kamis itu ada sinyal kemacetan, kemudian ditambah. Persoalan Gali Indonesia itu jadi waktu tender menang itu melalui proses ditentukan oleh panitia lelang. Ya, Artinya tapi dokumennya kalau dipantau bagus. mestinya tidak diketahui mendadak hari Kamis ya Pak. Jauh hari kita sudah tahu wah, ini ada masalah ini karena manajemennya tidak benar tadi kata Anda tadi kan ya. Iya, tetapi kita berorientasi pada pemecahan masalah, akhirnya ditambah 250 tenaga kerja supaya pengepakan ini segera Tapi berjalan. nyatanya tidak Tapi terlaksana. sebagai kabar hari ini tadi jam 16.30 Pak Menteri kembali ke sana lagi, belum pulang. Pak Menteri, Pak Wamen kepada Kepala Balitbang. Sebetulnya menteri nggak perlu turun ke percetakan. Bukan begitu. Kan tadi dikatakan kan bukan hanya minta maaf, tapi menunjukkan tanggung jawab di lapangan. Jadi gini, dan ada kabar di lapangan sudah masuk ke daerah. hal-hal kecil, saya dapat laporan dari Pandeglang, ya, dari dapil saya. Bahasa Indonesia isinya matematik. Bahasa Inggris ada yang isinya bahasa Indonesia. Ya. Kemudian ada yang apa namanya saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang keterbatasan penglihatan, tidak seluruhnya mendapatkan soal yang braille hurufnya. Gitu. Ini kan juga masalah-masalah teknis memang. Ya. Tapi ini harus rangkaian justru menurut Jangan saya. lagi yang spesifik Ya. yang target harinya saja Ya, kemudian terlewati. Ini mungkin dikomentari juga oleh Pak Sulistyo. Iya, saya kira apa yang dibicarakan itu yang terjadi. Saya kira ini persoalan serius, bukan sederhana. Karena selama ini juga tidak pernah terjadi seperti itu. Harapan kita tahun ini sesuai dengan janji pemerintah yang kami tangkap memang dijanjikan akan lebih baik, tidak akan bocor dan seterusnya. Saya kira ini evaluasi yang harus dilakukan dengan komprehensif dan serius. Di lapangan perlu diketahui kami memperoleh informasi guru-guru, murid sesungguhnya mengungkapkan kekecewaannya. Banyak yang dari daerah terpencil datang ke rayon dengan biaya sendiri. Saya mendapat informasi kemudian mereka kembali lagi, apalagi informasinya memang mendadak. Ini sebenarnya bukan hanya teknis di Jakarta, tetapi di daerah-daerah yang Sehingga banyak terjadi yang juga kecele ada gitu, yang persoalan. kecele. Dan 23 kabupaten di Sumatera Utara juga sama tertunda, yang harusnya tidak. Jadi bukan hanya 11, bisa menjadi 12. Ada dua. Provinsi, ya. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi nanti kita harus break dulu pemirsa, ada Pak Berita segera kembali.